Pria itu tidak sengaja jatuh ke bawah, tapi tetap tidak lupa untuk mengedipkan mata ke orang cantik. Saat ini, satu wanita cantik datang berenang. Dia pikir dia terselamatkan. Tidak diduga wanita itu datang lalu menciumnya. Pria itu berpikir, kita bisa mendapatkan perawatan seperti ini setelah mati. Tidak buruk, tapi saat dia bangun, tapi menemukan bahwa dirinya berada di dalam tempat yang terlihat seperti zaman kuno. Menyentuh dengan tangannya, dadanya menjadi sebesar dada wanita. Melihat ke kaca, seorang wanita muncul di dalam cermin. Pria ini langsung tertawa. Dia pasti sedang bermimpi. Berjalan keluar pintu langsung melihat, mengapa banyak sekali orang. Dan mereka semua menyebut diri mereka permaisuri. Apakah ini acara cosplay besar? Dia sangat takut sehingga dia melarikan diri. Sesuatu yang membuatnya semakin hancur terjadi. Semakin pria itu berlari, semakin ada yang salah. Mengapa tubuh bagian bawah terlalu nyaman? 내거 어딨어? 뭘 찾으시옵니까? 제가 샅샅이 찾아봐드리겠... Selesai sudah. Apakah kalian mengambilnya? Pria ini teringat wanita yang menciumnya di air malam itu. Kelihatannya, dia berpikir dia harus melompat ke air sekali lagi. Jika dengan cara yang sama bisa kembali, seharusnya tidak ada masalah. Kemudian, dia mengabaikan bujukan semua orang. Berlari ke danau, mengambil lompatan. Sebenarnya, untuk menghindari kecelakaan yang sama, orang-orang di istana itu mengeringkan danau itu. Tidak ada gunanya bahkan bila pria itu ingin danau itu diisi. Pria itu benar-benar ingin kembali, langsung menyiapkan seember air. Tapi dia tidak dapat kembali dengan cara apapun. Dia benar-benar putus asa. Saat ini, dia sedang memikirkan tunangannya. Meski terlihat lembut, tapi catatan sejarah ini, dia adalah seorang raja yang terkenal sebagai maniak seks. Ketika pria itu menemukan Choljong, dia masih melihat beberapa gambar kecil yang tidak terlukiskan. Dia tidak bisa membayangkan harus menikah dengan seorang pria. Jadi dia mengakui identitas sebenarnya ke Choljong. 나 사실은 남자야. Choljong mengira dia sakit, memanggil dokter kekaisaran untuk segera merawatnya. Bisakah pria ini lepas dari cengkraman malam pertama setelah perkawinan? Pria ini jatuh dari lantai atas. Tidak sengaja masuk ke zaman kuno ratusan tahun yang lalu. Menjadi seorang wanita, adik kecilnya dia, menghilang jadi udara. Apakah kalian akan menyapi anak dan cucu? Yang lebih keterlaluan adalah, wanita yang dia masuki, ternyata merupakan tunangan dari Choljong. Sekarang, dia akan melakukan upacara pernikahan besar. Omong-omong, pernahkah kalian melihat upacara pernikahan Korea? Pakaian dalam, celana dalam selangkangan, rok, emban, kemeja, rok brokat emas, gaun brokat, rok brokat Neimura, dua atasan pendek belakang, lalu tangyi. Bukan hanya pakaian itu sangat berat, bahkan mahkota Phoenix itu sangat berat. Pria itu merasakan lehernya akan patah. Wanita yang menyeberang ini, apakah kalian tahu apa yang harus didoakan? Mengandalkan diri sendiri selama bertahun-tahun, pengalaman memakai kostum drama, dia menikah secara tiba-tiba, membuat upacara pengorbanan, tidak malu untuk membuat kesalahan. Dia bahkan membuat kesal sebelahnya. Pernikahan adalah pemakaman. Setelah dipaksa untuk memberi hormat beberapa kali, ini adalah acara utama pernikahan. Ini adalah malam pertama pengantin. Pria itu melihat anggur dan makanan yang dibawa oleh wanita istana. Dia memiliki rencana. Berencana untuk membuat Choljong mabuk. Dia dapat melarikan diri dari malapetaka untuk sementara waktu. Pria menggunakan cara modern untuk membuat permainan minum yang sangat tidak jelas. Membiarkan Choljong minum. 369. Buku masuk, buku masuk. Akibatnya, Choljong menatapnya dengan mata mabuk, dan segera melepaskan pakaiannya. Dia mulai panik. Apakah dia benar-benar ingin menikah dengan seorang pria? Tapi yang aneh adalah, Choljong langsung mengabaikannya.
menyuruh dia menjauh dari tempat tidur. Dia sudah berencana tidur. Putri yang malang hanya bisa tidur di atas lantai malam ini. Bagaimana kedua orang ini bisa hidup? Seorang pria melakukan perjalanan ke zaman kuno, menjadi seorang putri, masih menikah dengan raja. Tapi untungnya, mereka tidak memiliki kamar pengantin, untuk mengisi kolam dengan air, supaya dia bisa kembali ke zaman modern sebagai seorang pria. Dia mengarahkan pandangannya ke Ibu Suri, berusaha menggunakan keterampilan memasaknya sendiri, untuk menyuap Ibu Suri. Sebenarnya, nama pria itu adalah Bong Wan, adalah koki terbaik di Korea, memasak di perjamuan internasional. Bong Wan dijebak. Duta besar itu memakan kail di dalam ikan. Seluruh tempat dikelilingi oleh penjaga. Bong Wan, demi menghindari penyelidikan, lalu tidak sengaja terjatuh. Jalan ke zaman kuno. Soyong memerintahkan untuk membuat kompor dari tanah liat, juga menemukan banyak minyak. Dia menuangkan semua minyak itu ke dalam panci, memotong daging babi, sapi, dan ikan. Pisau ini, bahkan mabok pun terkejut. Kemudian, dia menguaskan rempah-rempah rahasia, taburi dengan butiran garam laut, memegang piring itu, membawa ke kompor lalu memanggang. Menunggu sepanjang malam, makanan itu akhirnya keluar. Bong Wan telah menyelamatkan kekayaannya, taruhan pada hidangan ini. Meskipun Ibu Suri tidak memiliki nafsu makan, tapi dia dengar menantu perempuannya membuatnya sepanjang malam. Dia mencicipi, lalu dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia tidak menikmati kelezatan seperti ini. Bong Wan sangat senang melihat Ibu Suri mendapatkan kebaikan Ibu Suri, untuk memastikan bahwa dia akan membuat makanan lezat untuk Ibu Suri itu. Secara bersamaan itu dapat menjamin kesehatannya, asalkan boleh mengisi danau itu dengan air. Ibu Suri itu akhirnya menyetujui permintaannya. Tapi ini di zaman kuno, hanya bisa menggunakan tenaga kerja mengisi air. Bahkan mereka tidak pernah tidur. Ini akan memakan waktu selama 10 hari dari awal sampai akhir. Bisakah Bong Wan bertahan selama itu? Judul film ini adalah kurang dari Queen lebih besar dari. Diadaptasi dari promosi selir pangeran, pindah dunia, dan berbagai plot yang tidak masuk akal, sehingga drama ini mendapatkan popularitas yang tinggi. Jika kalian ingin aku terus menjelaskan, jangan lupa meninggalkan komentar di kolom komentar. Kalian semua adalah motivasi bagi Mia Omei untuk bekerja terus.